Halo kawan-kawan Pinky, kamu pernah dengar istilah melukis dengan cahaya nggak? Nah, kalau belum pernah dengar dan juga belum tahu, kali ini kakak Pinky akan membahas tentang melukis dengan cahaya. Sebenarnya, istilah ini sudah lama ada dan sekarang makin tren loh. Oh iya, Pinky Lovers, melukis dengan cahaya menjadi tren disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti gadget atau smartphone. Nah, istilah melukis dengan cahaya itu biasanya dikenal oleh orang awam dengan istilah fotografi atau hobi memotret. Jadi, Pinky Lovers harus tahu nih teknik melukis dengan cahaya dan bagaimana membuat sebuah foto yang bagus, terutama foto-foto makanan. Di edisi kali ini, The Pinky Kid akan mewawancarai seorang fotografer profesional yang memiliki segudang pengalaman loh. Nah, daripada penasaran, yuk kita tonton videonya sampai selesai. Oh iya, sebelumnya ditekan dulu tombol subscribe dan like-nya ya, agar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari The Pinky Kid. Dari hobi menjadi profesi, Pinky Lovers, pria yang bernama lengkap Dwi Nugroho Hadi atau biasa dipanggil Bang Hadi Barong ini memilih fotografi karena menurut dia merekam sebuah momen yang sejatinya tidak bisa diulang lagi merupakan hal yang menarik dan tentunya menantang. Karirnya berawal dari pewarta foto atau wartawan foto bermula di tahun 1998 di salah satu media Jawa Post Group. Nah, singkat ceritanya, setelah 15 tahun menjadi wartawan foto, akhirnya Bang Hadi Barong kini lebih memilih untuk menjadi fotografer profesional dengan spesialisasi makanan atau yang dikenal dengan food photography. Kalau gitu langsung aja kita simak wawancaranya ya kawan-kawan. Hai kawan-kawan, saya Dwi Hadi, biasa dipanggil Hadi Barong. Untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang fotografi, bagaimana cara motret dengan cerdas. Karena saya di fotografi diawali di media. Saya sebagai fotografer, wartawan fotografer atau biasa disebut pewarta foto, diawali pada tahun kurang lebih 98 di salah satu media Surabaya yang berkantor di Jakarta di Grup Jawa Pos yaitu Tablet Nyata. Ada beberapa media yang saya kerjakan, diantaranya ada Tablet Nyata, Majalah Selera, Tablet Koki, dan ada beberapa majalah atau media yang saya kerjakan lagi. Tugas saya sama seperti pewarta foto yang lainnya, liputan dari berbagai liputan kisah artis, kehidupan artis, mulai dari susah senangnya artis sampai ke produk dan makanan, semua kita kerjakan untuk liputan media tersebut. Karir saya lumayan cukup lama, kurang lebih 15 tahun di media. Untuk saat ini saya lebih meliputi ke dunia fotografi komersil, terutama di food fotografi. Kenapa saya pilih genre food fotografi? Saya pikir food fotografi ini kalau saat ini memang sudah cukup banyak yang meliputi food fotografi, karena dibantu dengan sosmed, sosial media seperti Instagram dan lain-lain. Saya menekuni di dunia food fotografi karena saya pikir tantangannya beda seperti yang saya alami waktu di media waktu itu. Dan saya masuk ke dunia komersil, tentu juga punya tantangan tersendiri dibandingkan dengan di media seperti yang dulu saya lakukan. Terus untuk food fotografi ini, kalau dari finansial cukup menjanjikan, gitu. Jadi kita bisa hidup atau mencari sesuap nasi atau nafkah di dunia foto dan bisa dijadikan profesi seperti itu. Kenapa saya milih fotografi? Saya dulu sekolah jurnalis di ISIP Jakarta, saya ambil jurnalis.
seharusnya saya menjadi wartawan tulis gitu atau reporter gitu, tapi saya lebih memilih ke fotografi karena saya pikir meng-capture gambar itu, meng-capture dengan event, meng-capture momen itu lebih menarik gitu ketimbang saya menulis gitu, karena saya bisa bercerita, bisa bertutur lewat gambar, dan itu lebih menarik dan punya tantangan tersendiri. Maka saya lebih cinta ke fotografi gitu. Jadi saya menempuh fotografi terus berlanjut, akhirnya dari hobi dan menjadi profesi. Akhirnya saya cinta di fotografi dan sampai sekarang menjadi seorang fotografer. Kalau awal dulu di media saya mengerjakan semuanya, mulai dari model, mulai dari makanan, mulai dari peliputan, demo dan sebagainya, semua kegiatan jurnalis itu saya kerjakan berdasarkan tugas. Tapi setelah saya tidak di media lagi, saya memilih genre di food fotografi. Gitu. Kenapa makanan? Karena saya pikir makanan ini unik gitu. Karena kita motret makannya atau produk ini kita dituntut tidak hanya punya skill foto, tapi juga mempunyai konsep, mempunyai pandangan yang berbeda, harus punya sudut pandang yang berbeda tentang makanan. Tentu tentang filosofi tentang makanan itu juga kita harus pelajari gitu. Jadi beda dengan motret event-event atau momen lain gitu, seperti itu. Jadi ada tantangan tersendiri menurut saya. Jadi kita harus bisa konsep, harus bisa mengenali tentang makanan gitu sendiri, harus kita bisa belajar food stylist, walaupun tidak profesional menjadi food stylist, tetap saya sebagai fotografer. Tapi paling tidak kita harus menguasai itu, sedikitnya kita mengetahui gitu. Jadi itu sangat penting, dan itu sudah saya gali waktu saya masih di media, karena juga mengerjakan beberapa foto food untuk di majalah dan di tabloid. Untuk sekarang ini semua orang bisa jadi fotografer ya, dengan sekarang ini udah banyak Android atau HP canggih-canggih gitu dengan kualitas foto yang luar biasa. Sekarang semua orang bisa meng-capture apa yang dia bisa lihat, bisa dilaporkan, bisa langsung di-update gitu dengan maraknya sosial media. Jadi apapun kamera yang kita pakai, misalnya kamera HP itu juga kalau sesuai konten atau sesuai apa yang kita inginkan bisa dijadikan alat sebagai alat perekam, sebagai kamera gitu. Seperti itu. Jadi nggak harus menggunakan kamera DSLR. Misalnya kalau kita ingin motret makanan bisa menggunakan kamera HP gitu. Tapi tentunya kamera HP punya keterbatasan tersendiri, tidak seperti kamera DSLR yang lebih pro untuk foto-foto produk ataupun momen seperti itu. Kalau kamera handphone itu saya rasa kalau untuk sosmed sudah cukup gitu ya, bisa dia untuk sosmed itu sudah cukup. Apalagi sekarang fitur-fitur di kamera handphone itu sudah cukup canggih, hampir mendekati DSLR gitu. Walaupun memang masih ada sedikit kekurangan, karena kalau untuk iklan, foto-foto yang dibesarkan atau seperti itu memang tidak bisa menggunakan kamera handphone gitu. Bisa saja, cuma kualitasnya tapi sedikit berbeda dengan DSLR yang tentunya lebih profesional gitu. Tapi kalau untuk sosial media, untuk print yang kecil-kecil saja itu saya rasa bisa dan sudah cukup. Dasar foto itu yang paling utama apa itu, Cak? Sebenarnya nggak buat jurnalis ya, untuk semua fotografer itu. Jadi kita harus menguasai basic dulu, basic fotografi, dasar-dasar fotografi. Semua yang ingin menjadi fotografer itu yang penting. Kita harus belajar tentang basic atau dasar-dasar fotografi, yaitu segitiga exposure, misalnya ada diafragma, itu ada speednya, shutter speed seperti itu, dan ISO itu segitiga exposure itu harus kita kuasai. Itu dasar-dasar seorang yang menjadi fotografer, dan itu harus dibahasai itu. Ya kalau yang di kamera handphone itu pada dasarnya nggak jauh beda dengan kamera DSLR. Cuman mereka di kamera tuh handphone berbeda-beda ya fiturnya. Biasanya yang tidak ada itu diafragmanya, dia lebih ada shutter speed itu ada, ISO-nya ada. Jadi yang ada fitur yang ada di kamera DSLR itu ada di kamera handphone, tapi bisa ada kekurangan satu, tidak ada diafragmanya.
Dan lensanya rata-rata kalau di kamera handphone tuh lebar seperti itu. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Ternyata untuk membuat foto yang bagus itu, kita harus memiliki ilmu dasar fotografi, kemudian konsep foto yang jelas ya. Dan untuk foto makanan, selain konsep yang jelas dan skill foto yang ada, kita juga dituntut harus tahu mengenai karakter atau filosofi tentang makanan itu loh. Wah, ternyata tidak semudah yang dilihat ya kawan-kawan. Melukis dengan cahaya. Pinky Lovers, istilah melukis dengan cahaya digunakan para fotografer karena untuk mendapatkan gambar yang bagus, jelas dan terlihat secara detail, diperlukan cahaya ya. Kalau gitu kita simak wawancara dengan food photographer Bang Hadi Barong. Fotografi itu sebenarnya adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau kita tidak ada cahaya, kita tidak bisa melukis. Jadi cahaya itu adalah cat kalau di lukisan itu. Terus jadi kanvasnya itu film, kalau kita dulu pakai film, kalau sekarang kan pakai memory card gitu kanvasnya. Dan itu untuk merekamnya itu kita butuh cahaya gitu. Jadi fotografi itu melukis dengan cahaya. Jadi dari banyak cahaya itu dikumpulkan menjadi akurat, itu menjadi satu gambar atau momen atau subjek yang akan kita foto. Jadi buat foto itu tentunya buat foto cerdas itu harus ada berapa yang kita kuasai. Nah, seperti diantaranya kita harus menguasai teknik fotografi dan peralatan fotografi yang kita punya gitu. Jadi apa yang kita punya dari peralatan foto itu kita maksimalkan. Kemudian pencahayaan itu karena tadi melukis dengan cahaya fotografi itu, jadi kita butuh cahaya gitu. Terus satu lagi angle pengambilan untuk foto itu sangat penting, tapi disesuaikan dengan konsep yang akan kita tampilkan atau akan kita suguhkan gitu dalam fotografi itu. 4 poin tersebut itu harus kita kuasai seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, tentunya kuasai dulu alat yang kita punya. Kalau kita punya handphone, HP pintar itu atau Android itu, kita kuasai dulu peralatan tersebut. Tentunya fitur-fitur di kameranya setelah kita kuasai, baru kita belajar tentang pencahayaan, tentang teknik fotografi itu tersebut. Kita pelajari sampai kita mampu. Banyak sekarang tempat-tempat untuk belajar atau secara otodidak misalnya, atau bisa dengan ikut workshop seperti itu. Kemudian baru menentukan tema-temanya sesuai apa yang kita inginkan. Tentu akan, kalau tema sudah ditentukan, apa yang kita inginkan, baru ke angle pengambilannya seperti apa. Jadi sesuai dengan tema atau konsep yang sudah kita inginkan yang akan kita buat. Tema itu sangat penting untuk menghasilkan suatu foto apapun sebenarnya, foto produk atau foto jurnalis tentunya juga, karena foto jurnalis itu lebih ke sifatnya peristiwa dan tidak bisa diulang. Itu dibutuhkan juga pengalaman untuk jam terbang kita menguasai suatu peristiwa. Jadi kita tahu di mana kita menentukan temanya seperti apa, angle pengambilan seperti apa. Itu butuh latihan juga. Kalau untuk teman-teman foto yang baru mulai, fotografer baru mulai, sering berlatih terus itu digali. Nah, jadi kita akan terbiasa, kita akan tahu mana yang terbaik, yang akan momen-momen atau konsep yang akan kita buat. Jadi kalau kita udah biasa, kita menguasai alat yang kita punya, ilmu kita cukup, otomatis akan sendirinya kita, kalau untuk pintar kita harus mengupgrade lagi kan, kita harus terus banyak belajar seperti itu. Tapi karena dengan kebiasaan itu kita akhirnya jadi kreatif gitu. Jadi bisa berpikir dengan cepat apa yang harus kita, tindakan apa yang harus kita ambil atau apa yang kurang, itu kita jadi tidak mudah panik, jadi gampang untuk karena sudah terbiasa. Sebenarnya untuk belajar fotografi sekarang ini dipermudah, kan sudah ada sosial media, misalnya ada YouTube, kita bisa belajar banyak situ. Tapi alangkah baiknya kita belajar dengan seorang, bisa di workshop, ikut kelas workshop, atau dengan teman yang sudah menguasai fotografi terlebih dahulu. Jadi untuk menambah wawasan, untuk menambah link, itu ada baiknya kita juga ikut komunitas seperti itu, terus ikut workshop. Jadi
kita punya banyak masukan, jadi nggak cuma hanya dari YouTube saja atau dari media sosial. Semoga dengan penjelasan dari Bang Hadi Barong, kawan-kawan jadi tahu ya. Dan segala sesuatu itu harus kita pelajari terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita biasakan untuk terus berlatih agar bisa melahirkan kreativitas yang menghasilkan karya bermanfaat. Selamat berlatih dan tetap semangat ya. Oke, itu beberapa materi yang saya sampaikan. Tentunya terus dieksplor lagi, terus belajar lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Oke kawan-kawan, terus belajar fotografi. Oh iya, jangan lupa di like dan share-nya ya. Dan terus budayakan buang sampah pada tempatnya ya kawan-kawan. Terima kasih.